Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya akan menerangkan tentang praktek sholat. Sholat menurut pengetahuan saya terutama dan pengalaman pengetahuan saya selama ini, termasuk dasar-dasar yang saya ketahui, waktu dasar-dasar yang dilakukan Rasulullah. Ini saya akan mencoba mengupas, yaitu sholat ada empat tingkatan, tapi saya akan mengupas cukup 3 saja dulu. Kenapa? Sholat dari segi syariat, insya Allah itu akan saya bongkar. Yang kedua kali, syariat sholat menuju hakikat, jadi harus kita pahami. Yang ketiga kali, sholat menuju makrifat. Nah, ini harus kita miliki umat Islam, karena dalam satu hadis itu mengatakan umatku akhir zaman itu akan muncul wali-wali Allah seperti jamur di musim penghujan. Nah, itulah. Jadi saya akan mencoba dan mengupas dan akan mengembalikan zaman Rasulullah. Ini saya akan mencoba. Ini saya menerangkan ini adalah sesuai dengan hidayah yang saya terima, dan saya saya dasarkan ada dalam Quran juga ada tentang sholatu imaduddin, itu ada ayatnya. Nah, sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi saat kita menghadap Allah itu biar benar-benar tepat sasaran, kusuk, tawadu untuk menghadap Allah. Itulah. Jadi ini saya mulai. Monggo ini saya terangkan. Ya, ini monggo kita takbir. Ya. Oh, ini Ya, Allahu Akbar. langsung. Nah, ini dari segi syariat, ini pandangan harus tempat ke sujud dari segi syariat. Nah, ini harus ke sujud karena pandangan. Patu pikiran ini adalah dia fokus pada bacaan. Bacaannya yaitu mulai niat sampai ke salam. Jadi bacaan dia tetap berfokus pada bacaan. Ada juga yang berfokus pada bacaan tapi sekedar hafalan saja, tapi dia tidak memperhatikan bacaannya, itu ada. Jadi setelah ini takbir, posisinya seperti ini, kakinya tidak boleh terlalu longgar, harus sedang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Patu pandangan ke tempat sujud. Ini dari sisi syariat. Patu yang kedua kali adalah rukuk. Nah, rukuk ini harus lurus. Pandangan harus tempat sujud. Dari segi syariatnya seperti itu. Kalau tempat sujud, pas itu kalau sudah tempat sujud, bacaannya kalau dari sisi syariat itu bacaannya pasti ambyar. Ambyar ini maknanya energinya ambyar menuju ke tempat sujud. Jadi bacaannya pasti energinya juga menuju ke tempat sujud. Itu dari sisi syariat. Nah, ini patu naik sami Allah. Pasti tangan harus lurus seperti ini. Ini dari sisi syariat. Pasti pandangan harus ke tempat, tetap ke tempat sujud. Kenapa? Pandangan harus tempat ke sujud karena kita harus tunduk pada Allah. Kalau pandangan kita ke depan, maka menunjukkan itu kita tidak sopan. Kita menghadap Allah, kita harus menghargai. Hargailah kamu menghadap siapa. Begitu juga dalam satu hadis, kalau kamu menghadap Allah itu maka pakailah baju yang sopan.
sebagaimana kamu menghadap pada derajat. Begitu juga waktu sholat ini kita menghadap Allah. Dari sisi syariat kita harus ke bawah, ke tempat sujud. Karena apa? Kita menghargai, kita harus tunduk pada Allah. Mempunyai makna harus tunduk pada Allah. Itu dari sisi syariat. Lepas itu kita sujud. Allahu Akbar, sujud. Posisi sujud, kaki belakang harus dibuka. Gini, begini, buka sedikit. Buka sedikit. Lepas itu kening dan hidung harus rata dengan tempat sujud. Nah, seperti itu. Pandangan kalau dari sisi syariat itu pandangan tetap ke tempat sujud, seperti itu. Lepas itu tahiyat, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Nah, seperti ini. Seperti ini, tangan ini harus rapat. Ini harus rapat. Kenapa harus merapat? Kita agar tidak mudah konsentrasi kita tetap khusyuk dan tawadhu menuju satu titik saja. Di sini tempat sujud. Kenapa? Kalau dari sisi syariat itu kalau tempat tujuan kita yang satu itu mempunyai makna kita tunduk pada Allah. Kalau pandang kita kadang kalau sholat pandang kita ke kiri, ke kanan, ke depan. Nah, ini tidak boleh. Mulai niat sampai salam itu tujukan pada satu titik, yaitu tempat sujud. Inilah yang harus kita terangkan waktu membaca syahadat. Syahadat tangan harus begini, begini. Kita lurus ke depan. Ini melambangkan bahwa tauhid kita itu tauhid syahadat Rasul dan syahadat tauhid. Jadi maknanya kalau seperti ini kita pandang kita tetap pada satu titik agar apa? Kalau satu titik ini pikiran kita kalau bisa jangan sampai kemana-mana. Satu titik terus pahami sampai selesai, sampai salam. Satu sampai salam, salam ke kanan dulu, ke kanan posisi agak sini, dikit saja. Jangan sampai melebihi terlalu ke samping. Kenapa kok terlalu ke samping? Karena kita akan lupa. Kalau tertekan sebelah belakang ini, kalau kena tertekan terlalu ke samping begini, kita belum selesai, pikiran kita akan lupa. Jadi untuk salam ke kanan itu sekedar saja, tapi niat kita memberi salam ke yang menjaga di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, sebelah kiri salam sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itulah itu kembali. Nah, kembali ke tempat ya, seperti inilah terangan cara sholat yang mengacu pada syariat. Kalau syariat ini maknanya seperti yang yang dilakukan Rasulullah ya seperti itu. Ini adalah pandangan saya dan dasar-dasar yang saya gunakan ini ada kisahnya, tapi saya tidak bisa panjang lebar. Tapi yang dalam Al-Quran juga ada. Tapi kami hanya memberi jalan agar pandangan kita cukup satu titik saja, jangan kemana-mana. Kalau pandangan kita satu titik, insya Allah kita akan mengacu pada pikiran yang satu. Untuk mengacu pikiran yang satu inilah agar pikiran kita enggak mudah terbayang pada sesuatu yang lain, agar pikiran kita tetap fokus, khusyuk dan tawadhu. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh umat Islam agar dia kembalilah pada syariat yang benar. As-sholatu imaduddin, yaitu sholat adalah tiangnya agama. Apabila kita nanti mengerjakan sholat itu secara syariat, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari sisi syariat. Apabila kita nanti mengerjakan sholat bersama dengan hakikatnya,
insya Allah kita akan mendapatkan hidayah itu dari sisi syariat dan hakikat, begitu pula seterusnya. Jadi inilah dari kami, nanti akan bikin konten yang kedua, yaitu tentang sholat syariat menuju hakikat. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Jaya Dai Nusantara. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.